Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali bersama saya. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Waktu Desember kemarin kita merayakan Natal. Kalau kita ingat perayaan Natal, kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita lihat firman Tuhan di Wahyu 2 ayat 16 dikatakan, sebab itu bertobatlah, kita harus bertobat. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku ini. Ini firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus segera datang. Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, aku segera datang. Tuhan mengatakan, aku segera datang. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita harus mempersiapkan diri dalam kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan diri dalam kehidupan kita. Kalau kita ngomong soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita bicara tentang akhir zaman, yaitu soal surga. Surga yang kekal dan neraka yang kekal. Kita sekarang memasuki tahun 2021. Kondisi tidak baik, kondisi makin jelek. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus mampu bahwa dalam kondisi yang masih pandemi COVID-19 ini, kita harus mempersiapkan diri di tahun 2021. Yaitu di tahun integritas ini, kita harus memiliki pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Kita baca di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Integritas, ya. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapa? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini firman Tuhan mengatakan, dalam tahun 2021 kita harus mempersiapkan diri, harus memiliki pribadi yang jujur, yang kudus, yang dekat dengan Tuhan. Menghadapin surga dan neraka ini, yaitu mengenai kematian. Ya, kematian. Kalau soal kematian surga, ya, kita akan bicara hidup kekal. Ya, hidup kekal itu adalah bumi baru. Ya, bumi baru, hidup kekal itu adalah surga. Surga Tuhan berikan kepada kita, yaitu anugerah. Kita dapatkan anugerah, kasih karunia yang kita sudah terima keselamatannya oleh Yesus Kristus di kayu salib. Jadi kalau kita ngomong soal hidup kekal, bumi baru itu mengomong soal surga. Ya, anugerah. Kalau kematian kekal itu mengenai neraka. Kematian kekal itu ngomong neraka. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus memperbaiki tahun 2021 ini adalah tahun yang lebih baik daripada tahun 2020. Kita harus yakin ini bahwa tahun 2021 adalah tahun yang sangat baik buat kita. Kita yakin, ya. Tapi kita harus percaya. Kematian dan kehidupan itu tipis sekali. Ya. Kita harus sungguh-sungguh punya pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Kalau kita ngomong soal hidup kekal, soal surga, saya ingat ada satu teman kita seiman
di Jawa Timur, di kota kecil. Dia mati suri. Dia mati suri, dia ketemu Tuhan Yesus. Dia ketemu Tuhan Yesus dan berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Dia bilang bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa orang Kristen yang masuk surga hanya 20%. 20%. Saya begitu dengar ini, begitu kecil sekali hati saya. Sedih sekali. Kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya, yang yakin, dan Tuhan sudah anugerahkan kita, dan Tuhan sudah mati di kayu salib, keselamatan sudah Tuhan berikan, tapi hanya 20%. Berarti kehidupan kita ini perlu diperbaiki. Kita harus mempunyai suatu pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Ada 3 sikap hidup orang Kristen, ada 3. Ada 3 sikap hidup orang Kristen. Kita baca di 1 Petrus 4 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita supaya tenang dan dapat berdoa. 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kekristenan kita selalu menjadi sorotan. Karena orang-orang Kristen itu menjadi sorotan. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang kedua, tapi menurut Alkitab seperti surat terbuka. Kita ini seperti surat terbuka, karena yang dapat dibaca semua orang. Yang ketiga, kita harus mengawasin kehidupannya supaya tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat. Kita menjadi sorotan. Baik, jelek, kita itu menjadi sorotan. Orang Kristen kok kayak gitu, orang Kristen kok gini. Baik, jelek ya. Kalau kita ngomong soal surga dan neraka ya, saya ingat saudara kita, sepupu kita ya, ada yang baik. Saya punya teman, dia jualan sayur. Dia orangnya baik. Dicuri juga dia nggak marah. Ditipu ya dia nggak marah. Dia orangnya baik. Diberkatin. Jualannya diberkatin, walaupun jualan sayur. Dia punya mobil, bisa beli mobil, karena dia baik. Begitupun kita sebagai orang-orang kita harus orang yang baik, mempunyai pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Yang pertama, untuk menghadapi akhir zaman, yang pertama, kita harus mampu menguasai diri kita. Menguasai diri. Amsal 16 ayat 32. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini firman Tuhan. Kita harus mampu menguasai diri kita. Setiap kehidupan kita punya masalah, punya problem. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita punya problem, kita punya masalah. Ada yang masalah pekerjaan, ada masalah kenikmatan. Inilah yang kita hadapin. Ya, saya terus terang aja, saya merasakan, merenungkan sekali bahwa akhir-akhir ini, ya, Tuhan ini mengingatkan kita untuk lebih sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang tidak berdosa, tidak ada orang yang tidak bersalah. Daud aja berdosa, Daud bersalah, Ayub berdosa,
Ayub bersalah. Tuhan izinkan semua setiap masalah, setiap pencobaan. Yang kedua, kita jadilah tenang. Yang kedua, kita baca di Yesaya 30 ayat 15b. Yesaya 30 ayat 15b. Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal di diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita harus diam, tenang, kita mendapatkan kekuatan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi tanpa ketenangan, kita tidak bisa menjalani hidup ini. Kita harus tenang. Kalau kita mampu tenang, Tuhan pasti mampukan kita. Amin. Contoh seperti Daud di Mazmur 62 ayat 1. Mazmur 62 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya keselamatanku. Aduh, kalau kita ngomong soal Daud, ya, kita baca di Kisah 13 ayat 22b. Kisah 12 ayat 22b. 22 ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Mereka itu Israel. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Aduh, saya bisa merinding tangan saya. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Daud berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Daud walaupun dia punya kesalahan, dia punya dosa, dia langsung bertobat. Dia langsung mengakui. Dan dia mengatakan di Mazmur 62 ayat 1, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kita yakin, kita percaya, hanya dekat Allah kita tenang. Dan keselamatan itu selalu ada. Ini contoh Daud, ya. Yang ketiga, kita harus suka berdoa. Suka berdoa. Jadi doa bukan hanya sebatas susunan kata-kata saja, ya. Membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu, ya. Kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan tiba. Kita nggak tahu. Dalam sedetik, nggak sampai sedetik itu Tuhan datang, kita sudah akhir zaman. Kita diangkat atau tidak. Kalau kita tidak siap, kita masih ada rasa benci sama orang, masih ada dosa, masih ada unek-unek yang tidak tersampaikan. Inilah yang Tuhan mau. Kita harus seperti Daud. Dia bertobat dan dia mengaku dosanya dan dia mengaku bahwa Tuhan itu baik. Terus yang selanjutnya, jika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, akhir zaman tidak menjadi hal yang menakutkan. Jadi akhir zaman itu tidak menakutkan. Makanya kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus selalu berjaga-jaga. Kita baca di firman Tuhan ayat Lukas 18 ayat 1.
Lukas 18 ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, ini contoh. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita. Karena Tuhan Yesus ada teladan kita. Kenapa saya menyebut Tuhan Yesus teladan kita? Karena banyak kita sebagai orang-orang Kristen itu yang menganggap kita ini Tuhan. Merasa dirinya benar, merasa nggak bersalah, ya. Orang lain selalu dihakimin. Itulah yang selalu kita hadapi. Makanya kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Contoh Tuhan Yesus, ya. Kita baca di Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kita harus memikul kuk yang Tuhan pasang. Belajarlah kepada Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Inilah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kita harus menghadapi akhir zaman dengan sungguh-sungguh, yaitu punya pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. Kesimpulannya, kita baca di Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42, demikian firman Tuhan. Ini kesimpulannya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita harus percaya, kita harus yakin. Apapun yang terjadi, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mempunyai karakter yang kuat, yang baik, yang jujur dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan demikian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami yakin, kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kami yakin, kami percaya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perkatakan visi Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari kita perkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah disampaikan untuk dari Pastor Albert. Tuhan Yesus memberkati Pak Albert dengan berlimpah-limpah. Sebelum kita berpisah, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan segala kebaikan-kebaikannya. Angkat tanganmu. Arahan hati pikiranmu senantiasa kepada Tuhan. Berkat, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.